Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama hutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikrati wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ikhwan wal akhwat fillah rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi ya, bersilah ukhuwah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Azhar. Kita doakan seluruh pengurus masjidnya, termasuk teman-teman dari YIS Al-Azhar, teman-teman dari Pejuang Subuh, dan semua teman-teman pemuda-pemuda Islam di Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan kasih sayangnya kepada mereka semua dan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang dahsyatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau bicara tentang Rasul Muhammad SAW, tidak pernah habis tinta kita menuliskannya. Tidak pernah ada pujian yang lebih besar, lebih agung daripadanya. Karena dia adalah manusia yang dijamin oleh wahyu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsu, apalagi kemudian keinginan sendiri, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lucu kiranya jika ada orang yang kemudian baru belajar Islam mengatakan bahwa Rasulullah itu enggak konsisten. Ya. Dia katakan begini tapi yang dia lakukan begini. Ya. Bukan Rasul yang enggak konsisten. Ya. Ente yang blow on, enggak paham tentang fikih, enggak paham tentang syariah. Tidak ada yang tidak konsisten dalam diri Rasulullah SAW. Orang kafir aja, ya. Orang kafir aja, baik dia kafirnya kafir hakiki maupun pura-pura kafir, itu mengakui kedahsyatan Rasulullah SAW. Ya, orang kafir aja mengakui. Lah ente yang ngakunya katanya dulu aneh ulama, tokoh besar. Saya dulu ustadz, sekarang saya lebih memilih jadi pendeta. Saya sekarang memilih menjadi pengikut ya Yesus Kristus. Kemudian mengatakan dengan bodohnya, mengatakan dengan serampangannya Rasulullah SAW itu tidak konsisten. Ya, bukan tidak konsisten. Anda yang belum paham, Anda yang nggak ngerti. Jadi jangan klaim diri Anda ulama. Lucu. Ya, apalagi yang kedua, ada yang mengatakan bahwa hadis Rasul itu baru bisa terkumpulkan, terwadahkan sekitar lebih dari 200 tahun setelah Rasul hidup, ya. Atau setelah Rasul wafat misalnya. Ini justru nggak ngerti tentang ilmu mustalah hadis. Ya, jadi kalau kita cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan pernah mampu kita cerita. Bagaimana keagungannya sampai Michael Hart, penulis kelas dunia, menuliskan beliau itu di peringkat pertama, sedangkan Nabi Isa yang merupakan Nabi yang diimani oleh Michael Hart itu ditaruh di peringkat ketiga. Sampai-sampai beliau ini dipanggil oleh Paulus, ya, dipanggil ke Vatikan untuk mempertanggungjawabkan bukunya yang menghebohkan dunia ini, yakni berjudul 100 tokoh berpengaruh di dunia. Kemudian ketika ditanyakan Michael Hart, dia menjawab bahwa bagaimana saya bisa menafikan ada sosok yang dia sempurna. Dia menjadi ayah, dia menjadi kakek, dia menjadi suami, dia menjadi sahabat, dia menjadi kepala negara, dan dia juga menjadi rasul pada saat bersamaan. Di mana ada tokoh kayak gitu, kata Michael Hart, maka kemudian dunia pun tidak bisa menutupinya. Seluruh tokoh-tokoh besar bicara tentang keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Rasul kita, Masya Allah, andai air laut itu bisa jadi tinta, niscaya antum tidak akan pernah mampu menuliskannya. Tadi moderator sudah bicara bahwa Pak, kisah Rasul itu diulang-ulang tapi nggak akan pernah bosan. Nggak akan pernah bosan. Saya sekarang sedang mengisi sebuah kitab. Kitab itu tebalnya sebegini.
kitab bahasa Arab, Arab Gundul, ya, ada terjemahannya. Judulnya Daulah Islamiyah. Ya, itu halakohnya halakoh rutin dengan saya. Itu nggak boleh keluar masuk orang, jadi halakohnya khusus gitu ya. Itu kitab itu membahas dari mana kemudian Rasul berawal dakwahnya sampai beliau wafat, sampai kemudian sampai Islam kepada kita, luar biasa. Sekarang saya tanya, antum rata-rata di sini semuanya punya sosial media. Di mana ada ya person yang followernya itu 2 miliar? Coba saya tanya, ada nggak? Coba cari. Bukan hanya dia punya follower 2 miliar, ya, tapi setiap hari seluruh followernya mention to him. Bayangin antum. Tadi aja berapa kali antum sholat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau enggak pakai Sayyidina, terserah, ikhtilaf. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, boleh. Bayangin 2 miliar manusia mention mengingat dia minimal 5 waktu. Minimal 5 waktu, yang enggak 5 waktu. Ya, saya di mobil, antum tadi di mobil, di motor, dikit-dikit Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, Allahumma sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bayangin. Pertanyaan saya simple. Coba cari ada individu, manusia loh, bukan malaikat. Manusia, followernya 2 miliar. Ya. Bukan hanya memfollow, tapi dia kemudian dimention oleh pengikutnya, dan hebatnya lagi dia kemudian menjawab setiap mention dari followernya. Di mana ada yang kayak gitu coba? Ya. Ini kalau orang hidupnya sekarang, ini udah viral kelas dunia. Kenapa? Bayangkan, di mana ada orang yang sebesar itu. Bahkan ketika jenazahnya sudah dimakamkan, agamanya itu menguasai 2/3 muka bumi. Bukan dari Maroko, bukan dari Maroke sampai Sabang sampai Maroke, tapi dari Maroko sampai Maroke. Pengikutnya. Dan pengikutnya itu hebatnya lagi apa coba? Bukan hanya 2 miliar, tapi apa? Beraneka ragam bangsa, bahasa, dan budaya. Jadi kalau kita cerita tentang Rasulullah SAW, ini cerita tentang kisah yang gak akan pernah selesai. Ya. Kisah yang kemudian kita kalau berkali-kali membaca, terutama di bab ya akhwat ikhwan fillah, kalau bab baca itu detik-detik wafatnya Rasul. Saya sampai sekarang kalau baca itu nangis lagi. Ya, nangis lagi, itu nggak bisa bohong. Pas detik-detik terakhir itu beliau sakit, kemudian beliau katakan tidak ada sakit setelah ini wahai Aisyah. Kemudian beliau katakan bahwa ya umatku. Dia mencemaskan kondisi kita. Andai beliau ada sekarang di tengah-tengah kita, bayangkan kepedulian yang luar biasa. Yang diingat sakaratul maut bukan anak, bukan istri, bukan keluarga, bukan harta, bukan negara yang dia bangun. Tapi yang dia ingat umatku gimana. Dan apa yang Rasulullah SAW khawatirkan terjadi sekarang. Apa yang Rasul khawatirkan? Umatnya cinta pada dunia. Umatnya terkena penyakit yang namanya wahan. Cinta dunia dan takut mati terjadi sekarang. Lihat umat Islam. Tadi yang dikatakan oleh Ustadz Zulkarnain. Donald Trump baru-baru ini mendeklarasikan ya bahwa Israel bukan hanya resmi merdeka tetapi beribu kota Yerusalem. Ya. Ini keren pernyataan ini, menurut saya bagus ini. Saat apa? Apalagi di Indonesia. Ya, ini kemarin tadi baru gelombang aksi baru kecil. Lihat aja nanti. Kalau ini pernyataan tidak dicabut, saya nggak jamin kedutaan besar Amerika nggak bisa tidur 24 jam. Kenapa? Yang namanya Yerusalem, yang namanya Al-Quds, yang namanya Masjidil Aqsa, itu kiblat pertama kita. Mau mazhab Syafi'i kek, mau mazhab Hambali kek, mau mazhab Abu Hanifah, apapun mazhabnya, kiblat pertamanya adalah Masjidil Aqsa. Dan disitulah tempat Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan tanah itu, tanah yang diberkahi. Bayangkan, tiba-tiba itu jadi ibu kotanya Israel. Ini luar biasa. Ini namanya apa? Kalau istilah saya apa? Itu yang namanya Donald Trump lagi nggak sengaja tangannya itu digerakkan oleh Allah untuk menekan tombol persatuan dunia Islam. Bukan hanya menyatukan umat Islam di Indonesia, tapi ini menyatukan umat Islam dunia. Lihat, sebentar lagi lihat aja. Ya. Jadi kalau Donald Trump melangkah seperti itu langkah bodoh yang amat sangat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sudah menjadikan yang namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu adalah tempat yang
disucikan, tempat yang diberkahi, ya. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu. Allah mengatakan Masjidil Aqsa itu barokna haulahu, sekitarnya itu diberkahi. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa ya Amerika Serikat, apalagi pemerintah Republik Indonesia masih galau, bingung, ya. Satu sisi duta besarnya bilang bahwa kita sudah koordinasi, tapi sisi lain bilang enggak pernah koordinasi. Ini sangat membingungkan. Bahkan pernyataan duta besar Amerika Serikat, dia katakan apa? Indonesia ini adalah sekutu Israel. Itu nggak sengaja ngomong-ngomong begitu tuh, nggak apa ya? Kalau bahasa pasaran itu keceletot. Dubesnya ngomong, apa kata dubesnya? Kita sudah berkoordinasi dengan seluruh sekutu-sekutu Israel, sekutu-sekutu kami termasuk Indonesia. Lah, berarti selama ini bukan hanya hubungan diplomatik, berarti apa? Sekutu. Siapa sekutunya? Negeri Muslim terbesar di dunia, Indonesia. Ya. Nah, jadi kita kembali ke permasalahan tadi. Kalau kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari mulai lahirnya beliau sampai kemudian wafatnya beliau diturunkan kepadanya Al-Quran, sebuah mukjizat yang mukjizat ini tidak dimiliki oleh nabi manapun. Ya, memang mukjizatnya tidak seperti Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian tongkat dipukul bisa membelah lautan, yang kemudian tongkat bisa berubah menjadi ular, yang kemudian ketika tangan beliau masuk ke dalam ketiaknya kemudian bisa menjadi cahaya putih besar, yang kemudian Nabi Musa meminta mana wasalwa, langsung turun makanan dari langit. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya lebih dahsyat lagi, orang mati bisa dihidupkan, ya, orang buta bisa disembuhkan, orang kusta bisa dihilangkan penyakitnya, tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat, yang mukjizat ini tidak dimiliki oleh nabi manapun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran adalah sumber kebenaran hakiki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk menjaga manusia dari awal hingga akhir zaman tiba. Oleh karena itu, kalau kita ingat tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak dapat pelajaran dari dia. Nabi kita Muhammad SAW kalau bicara komitmen, beliau adalah orang paling komitmen. Ya, kalau antum belajar manajemen, ya, ini rata-rata orang-orang muda. Ya, kalau antum belajar manajemen, di manajemen itu ada istilah namanya walk the talk. Apa itu walk the talk? Yang dia omongin, dia lakuin. Ya, Rasul itu paling komitmen. Kenapa? Nih ya, kalau pendeta Sableng itu kemudian mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu istrinya berapa? 20 istri, ada 10 istri yang gak dapat kamar. Itu sirah dari mana yang dia baca? Ya, kayak gitu ngaku ulama gitu ya. Itu diketawain, cacing dalam perut saya juga ketawa. Berarti gak khatam baca kitab sirah. Di mana ada kitab sirah yang menyatakan istri Rasulullah sampai 20? Yang 10-nya gak kebagian kamar. Ya, saya mulai ngaji, nggak lama sih. Saya baru ngaji mulai mendalami Islam, ya kita sama semua mendalami Islam. Tapi saya mulai mendalami Islam itu tahun 97 ke 2017, ya sekitar 20 tahun. Ya, kalau antum ada umur 20 tahun ya seumur antum lah saya mendalami Islam, mulai mendalami Islam. Nggak pernah saya dapatin sirah Nabi karangan siapapun, hatta orientalis sekalipun, itu mengatakan istri Rasulullah SAW itu 20, nggak ada. Ya. Jadi kalau pendeta ini mengatakan seperti itu, pendeta ini tidak mengerti kemudian tentang sirah nabawiyah, tapi dia ngomong tentang sirah nabawiyah. Ya. Kalau kemudian dikatakan Rasul itu walk the talk, bayangin Abu Jahal, Abu Lahab ini sudah frustasi ngelihat dakwah Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ketika Abu Jahal, Abu Lahab merasa kedatangan Rasul ke Mekah menyampaikan Islam, ini merupakan ancaman yang luar biasa. Pengikut-pengikutnya sudah mulai kemudian meninggalkan agama mereka, masuk ke dalam agama Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai kemudian paniknya luar biasa. Bagaimana paniknya luar biasa? Sampai-sampai mereka menemui Rasulullah SAW dan Rasul itu ditawari. Coba bayangin. Ya, apa penawarannya? Penawarannya nggak jauh-jauh. Harta, tahta, wanita. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Wahai anak ponakanku,
Ya, hentikan dakwahmu itu, hentikan seruanmu itu. Kamu ini mau minta apa? Aku penuhi. Coba bayangin tuh. Makanya yang pendeta sableng itu harus belajar siro. Ya. Dan alhamdulillah sekarang lagi diproses di Bareskrim ya. Bagus, yang begitu-begitu diproses saja. Kalau bisa, andai tidak diproses di Bareskrim atau tidak diproses itu karena kasus SARA, ya, hukuman bagi penghina Rasul tahu? Itu hukuman mati. Ya, di negara-negara mayoritas Muslim, Pakistan dan yang lainnya, hukum bagi penghina Rasul itu adalah hukuman mati. Ya, ini paling cuma ditangkap berapa bulan nanti dikeluarin lagi kok. Ya, saya cerita tadi bagaimana Rasul komitmennya. Abu Jahal, Abu Lahab sampai nawarin. Apa penawarannya? Penawaran pertama. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Kamu ini mau minta apa? Mau minta kekuasaan. Kami serahkan kekuasaan untukmu. Kami lantik engkau menjadi penguasa di antara kami. Bayangkan, coba. Artinya apa? Kalau kemudian di Mekah Rasul mau mengambil kekuasaan, kekuasaan sudah disiapkan. Bahkan apa? Kami akan mengangkatmu menjadi penguasa. Penguasa apa? Jazirah Arab. Rasul menjawab, tidak wahai paman. Masya Allah. Maka biasanya orang kalau dikasih kekuasaan gak mau, berarti tawaran kedua. Apa tawaran keduanya? Apakah engkau mau harta? Kami kumpulkan harta dari timur hingga baratnya. Bayangin, untukmu wahai Muhammad. Tapi yang penting satu syaratnya. Apa syaratnya? Tinggalkan dakwahmu. Kenapa? Karena dakwahmu membuat negara kami berpecah belah. Karena dakwahmu itu kemudian membuat kami terpecah belah. Antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara istri dengan suaminya, antara ibu dengan putranya. Bayangkan. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa Islam itu memecah belah, ya, memecah belah antara hak dan batil. Ya, hak dan batil. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab menawarkan apa tawaran keduanya? Kekuasaan dan harta. Rasul mengatakan tidak wahai paman. Tawaran yang terakhir, dan tawaran ini pasti disukai oleh laki-laki manapun. Apa tawarannya? Tahta enggak, kuasa enggak. Tawaran terakhir apa kira-kira? Udah nggak jauh. Wanita. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Kami akan kumpulkan. Bayangin. Kami akan kumpulkan wanita yang tercantik yang engkau mau dari seluruh jazirah Arab. Bayangin itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tidak wahai paman. Maka hadis ini kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW. Pernyataan beliau apa kata Rasul? Law wada'a samsa fi yamini wal qamara fi yasari. Demi Allah paman, andai engkau mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Mas, coba bayangin antum taruh matahari di tangan kanan. Antum tahu matahari? Matahari itu besarnya miliaran kali dari bumi. Pun sudahlah miliaran kali dari bumi. Apa kata Rasul? Andai engkau mampu. Pertanyaan saya, ada nggak yang mampu datangin matahari taruh di tangan kanan? Horor mas. Apa kata Rasul? Lau wada'a samsa fi yamini. Andai engkau mampu. Jadi mas, tawaran ini tuh terlalu kecil. Tawaran harta tuh terlalu kecil. Apalagi wanita. Jadi kalau pendeta sableng itu bilang Rasul itu gila wanita, otak dia tuh yang gila wanita. Ya. Kalau gila wanita, udah gampang Rasul bilang, boleh juga itu bro, tawaran yang ketiga. Ya enggak? Enggak, sama sekali enggak. Apa kata Rasulullah? Lau wada'a samsa fi yamini. Andai engkau mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku. Antum bayangin bulan. Ya, dia senantiasa mengikuti bumi. Taruh di tangan kiri. Bisa kita naruh matahari tangan kanan apa? Matahari mall, bisa. Ya. Jadi kalau kemudian dikatakan matahari taruh tangan kanan, rembulan ditaruh tangan kiri. Pertanyaan saya, ada nggak pernyataan yang lebih sadis dari pernyataan itu? Nggak ada. Tapi apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? La wada'a samsa fi yamini wal qamara fi yasari. Demi Allah, andai engkau mampu wahai paman menaruh matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Tuh, hingga Islam tegak atau aku mati karenanya. Masya Allah. Jadi pelajarannya apa? Pertama, ahwat,
ikhwan fillah, kalau punya prinsip, contoh Rasul. Kalau udah bilang enggak, enggak. Kalau udah bilang iya, iya. Dan pegang kuat pendapat itu sampai kapanpun. Apa? Ketika ini pendapat kaitannya dengan prinsip. Lihat bagaimana sahabat meniru Rasulullah SAW soal prinsip. Mau contoh, kita lihat bagaimana kemudian seorang sahabat, ya, dalam dua riwayat, ada yang meriwayatkan bahwa ini sahabat Abdurrahman bin Auf, ada juga yang meriwayatkan ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama yang mengatakan adalah Abdurrahman bin Auf. Apa katanya? Ketika ibunya mengancam Abdurrahman bin Auf, ya, tahu aja Abdurrahman bin Auf ya. Maaf, bukan Abdurrahman bin Auf, Mushab bin Umair. Ya, maaf. Mushab bin Umair. Mushab bin Umair itu orangnya ganteng, orangnya itu wajahnya mirip Rasulullah SAW, kebayang ya. Mirip Rasul itu berarti gantengnya nggak karu-karuan. Ya. Mirip wajahnya dengan Rasul. Ketika masuk Islam, ibunya itu stres. Apa kata ibunya? Wahai Mushab, sekarang pilih agama Muhammad atau kemudian ibu nggak mau makan. Apa kata ibunya? Ibu nggak mau makan. Sekarang pilih, nak, kamu balik ke agama kita yang lama atau ibu nggak mau makan. Bayangin, ibunya ngambek. Tapi apa kata Mushab bin Umair? Apa kata beliau? Wahai ibu, tuh, meskipun ibu punya nyawa dan nyawa ibu ada 1000. Bayangin, antum ada lihat manusia punya 1000 nyawa? Ada 1000 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu dari tubuh ibu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama ini. Sekarang pilih, ibu mau makan atau tidak. Bayangin. Nah, antum jangan niru sama ke ibu di rumah, ya. Gara-gara ditolak, ya, ibu nggak setuju dengan calon suami, ibu nggak setuju dengan calon istri. Nah, antum ngomongnya begitu. Sekarang mah, walaupun mama punya 1000 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu dari tubuh mama, aku tidak akan meninggalkan dia, ma. Sekarang mama pilih, mama mau makan atau enggak? Enggak cocok, bro, konteksnya beda. Yang ini konteksnya akidah, yang ini konteksnya pilihan hidup, enggak ada urusannya. Kalau ibu kita bilang enggak, mama enggak suka agamanya, mama enggak suka akhlaknya, mama enggak suka keturunannya, mama enggak suka, kemudian dia enggak, pokoknya enggak sukanya itu adalah syar'i, maka antum boleh dan wajib mengikuti perintah orang tua. Ya, jadi bagaimana kemudian Rasulullah bersikap? Komitmen. Lihat bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Pernah dikisahkan dalam sebuah riwayat ketika Rasul mendatangi kota Taif, kemudian apa yang terjadi? Masyarakat Taif itu melempari kaki baginda Nabiullah Muhammad SAW sampai kakinya kemudian berdarah. Terbayang oleh kita bagaimana orang yang mulia datang membawa kemuliaan, datang membawa keselamatan, datang membawa peringatan, datang membawa kebenaran, tiba-tiba kemudian dilempari batu dan Masya Allah, beliau tidak sedikit pun membalas. Beliau kemudian terseok-seok kakinya. Dan kemudian beliau masuk ke dalam kebun kurma, dikisahkan kemudian di bawah, ya, kebun kurma itu, kemudian Rasulullah SAW menengadahkan tangannya, mengadukan kelemahannya, mengadukan kekurangannya, mengadukan keterbatasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Jibril datang. Nggak main-main, Jibril itu malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu. Nafsu marah, nafsu syahwat dia nggak punya. Mendadak, dalam tanda kutip, malaikat nafsu. Jibril nafsu. Apa kata Jibril? Beliau mengatakan bahwa, ya Muhammad, ini ada 2 gunung di sini, besar gunungnya. Apakah perlu gunung ini kita balikkan biar mereka mengerti siapa yang lempari kakinya? Bayangkan itu. Tapi tidak, jawaban Rasul kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, jangan wahai Jibril, sesungguhnya mereka belum paham. Coba kita kadang-kadang ya ngelihat Ade Armando aja rasanya mau mecahin handphone. Ya, kita kadang-kadang ya ngelihat Abu Janda aja itu rasanya pingin, maaf ya, di sosial media itu sampai ada yang disapuin, dikakiin. Itu baru ngelihat, antum gimana jadi Rasul begitu? Gimana selevel Nabi kita? Enggak ada tandingannya deh. Ya, kalau nabi-nabi lain diminta itu tenggelamin beneran. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, coba lihat. Pukulkan tongkat, tenggelam sekalian. Ayo ikut kapal, nggak mau ikut kapal, tenggelam sekalian.
ya, kaum Lut, kemudian membangkang, hancurkan, tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya luar biasa. Jadi kalau kisah sabar yang pernah kita dapat lagi di sekolah, dilempari dengan kotoran unta, kotoran sapi, itu kesabaran yang belum ada. Ini saya membaca kisah itu masya Allah, itu geleng-geleng kepala. Kenapa? Ada manusia yang begitu dengan jawaban yang simpel, sederhana. Beliau katakan apa? Jangan. Beliau belum paham. Coba, andai kemudian dikatakan, ya sudahlah ya, kayaknya bagus juga nih kalau gunung dibalikkan. Jebret, biar sekalian habis semuanya. Sudah. Ya. Tapi tidak kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Keberanian perang. Wah, tidak ada yang berani perang kecuali Rasulullah SAW. Selalu menjadi pemimpin kavaleri, pemimpin pasukan. Itu berada di depan pasukannya. Sampai-sampai para sahabat itu panik. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita katakan benar tadi yang dibacakan Al-Quran, surat Al-Imran, dikatakan, ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan mencintai kalian. Jadi kalau kita cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah ada habisnya. Beliau kepala negara. Sekali lagi saya ulangi, beliau kepala negara. Tidak ada nabi yang pada dirinya ada kesempurnaan jadi ayah, jadi suami, jadi sahabat, jadi panglima perang, ya, jadi menjahit bajunya yang sepatunya kemudian menjahit sendiri, tapi juga adalah seorang kepala negara dan negara adidaya. Bayangin, ya, nggak ada nabi yang kayak gitu. Ya, coba bayangkan dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengirim surat kepada Kisra Persia. Setelah dikirim Kisra, ternyata suratnya dirobek-robek, sampai-sampai kemudian Rasul katakan apa? Nanti, ya, kerajaannya akan Allah robek-robek. Dan benar, Persia puluhan wilayahnya habis dirobek-robek oleh kekuasaan Islam, masuk Islam seluruhnya. Dan kemudian Rasul mengirimkan surat kepada Romawi. Romawi menyambut baik, tapi akhirnya kemudian mengirimkan pasukan, dihadang juga oleh pasukan. Jadi tidak ada kemudian celah bagi kita mengatakan Rasulullah SAW itu bukan kepala negara. Saya boleh sebutkan, pernah seseorang, ya sebut saja X, tokoh nasional di Indonesia, pernah menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu bukan kepala negara, tapi cuma sekedar seperti ketua RT atau maksimal ketua RW. Ya, nggak usah disebutin namanya, nanti heboh. Ya, ya, jadi beliau mengatakan itu dalam sebuah tulisannya, dikatakan apa? Oh, kata siapa kepala negara itu cuma selevel ketua RT RW lah, karena Madinah itu kan kecil. Dia nggak ngerti yang namanya konsep negara. Mana mungkin ada ketua RT kirim surat kepada Romawi? Romawi mana? Maaf mas, RT mana hari ini? RT Kebayoran Baru? Mau RT antum Pondok Indah sekalipun, nggak ada RT kirim surat kepada Amerika Serikat. Nggak ada RT RW yang kirim surat kepada Uni Soviet, nggak ada. Dan nggak ada pula yang namanya RT dihadiahi. Apa hadiahnya? Dokter. Baca sirah. Rasul dikasih dokter oleh Persia. Kemudian apa? Dokter itu diambil oleh Rasul dan kemudian kata Rasul apa? Dokter ini bukan untukku, tapi untuk umatku. Dari sinilah para ulama kemudian menetapkan bahwa kesehatan itu gratis. Nggak boleh pakai BPJS. Antum pakai BPJS? Stop. Haram itu. Kok haram Ustaz? Udah belajar lagi akad tentang bagaimana asuransi dalam pandangan Islam. Ya, kecuali kita nggak berakad, ya, kita di kantor yang daftarin, kita nggak tahu, tiba-tiba kita sakit, kantor yang nanggung, itu di luar kita, kantor yang ngurus, kita nggak tahu. Tapi kalau kita berakad di situ, jelas. Kenapa? Karena kesehatan di dalam Islam itu adalah hajat asasiyah. Apa itu hajat asasiyah? Kebutuhan pokok. Jadi tidak boleh negara memungut premi, memungut bayaran untuk kesehatan rakyat, nggak boleh, free. Masa Ustadz free? Antum ini kurang piknik apa ya? Ya, udah pernah keluar negeri belum? Udah pernah? Mana luar negerinya? Timur. Ya,
Alhamdulillah saya nggak sombong ya. Pernah ke beberapa negara, termasuk negara-negara maju. Di sana tuh kesehatan gratis. Pendidikan gratis. Kenapa pendidikan gratis, kesehatan gratis? Seakan-akan negara barat itu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikannya gratis. Kenapa? Karena pendidikan itu hak pokok warga negara. Makanya mereka itu duitnya berlebih. Kenapa? Kesehatan gratis. Pendidikan gratis. Apalagi keamanan gratis. Bahkan rumah, sampai rumah-rumah yang standar itu diberikan oleh negara. Jadi uang gaji, uang dapat pemasukan itu untuk apa lagi? Ya nggak ada, untuk kemudian bisa nabung, bisa membeli mobil baru dan yang lainnya. Kenapa? Karena kesehatan, pendidikan ditanggung oleh negara. Ya, ini konsep yang disebut dengan, nanti kalau belajar lebih dalam, ini konsep ekonomi yang disebut dengan yang namanya welfare state. Apa itu welfare state? Negara sejahtera. Jadi kalau main-main ke Eropa, nggak usah heran kalau kemudian masuk rumah sakit, nggak masuk rumah sakit ekonomi. Rumah sakit di sana nggak ada ekonomi, nggak ada VIP. Semua rumah sakitnya VIP. Semua rumah sakitnya itu elit. Jadi gimana? Masuk rumah sakit ditanggung oleh negara. Ini ada teman saya di Australia, anaknya itu kanker otak. Ya. Dia bilang apa? Aduh, Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah sudah berhasil lakukan operasi. Dan Alhamdulillah kankernya sudah diambil. Anak saya sehat Ustaz, Alhamdulillah. Orang Indonesia, lama di sana, jadi warga negara Australia. Aktivis dakwah juga di sana. Dia katakan apa? Masya Allah Ustaz, kebayang kalau anak saya ini sakitnya di Indonesia. Mungkin ngantri BPJS, udah mati di luar. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa rumah sakit yang nggak mau pakai BPJS. Kenapa? Dibayar murah. Dokter aja protes. Siapa yang dokter di sini coba? Mau nggak pasien BPJS? Mau. Bayarnya Mas 4.500, 5.000. Ya. Siapa yang mau? Ngantri BPJS, udah banyak yang meninggal duluan daripada kemudian perobatannya. Jadi kalau kita ini mengaku ngikut Rasulullah SAW, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Ustadz, kalau pendidikan gratis tahu dari mana? Rasulullah SAW sebagai kepala negara, bukan ketua RT RW, itu diutus kepadanya, kemudian terjadilah peperangan. Setelah peperangan terjadi, ya, pasukan lawan ini dari Persia kalah. Nah, karena Persia waktu itu sudah bisa baca dan tulis, kemudian Rasul katakan, wahai tawanan Persia, aku bebaskan kalian, tapi dengan catatan satu. Apa catatannya? Kalian ajarkan baca tulis kepada kaum muslimin, maka kalian dibebaskan. Itu dalil. Itu perbuatan Rasul, itu af'al, bahwa pendidikan ditanggung oleh negara. Antum mau kuliah, masuk ITB 1,5 miliar, masuk UGM 1 miliar, jalur khusus 1 miliar. Kenapa 1 miliar 1 miliar? Karena kampus-kampus sekarang BHMN. Kenapa BHMN? Karena negara cabut subsidi untuk pendidikan. Maka semua kampus harus mandiri. Akhirnya gimana? Akhirnya harus cari sampingan. IPB, jual lahan, bangun Botani Square. Itu dari rumah saya cuma sekitar 10 menit. Ya. Kampus IPB punya lahan di Eka Lokasari, bangun mall. Kenapa dibangun mall? Karena kampus harus mandiri, karena kampus harus punya duit. Di dalam Islam hukumnya haram. Kenapa? Negara wajib menanggung pendidikan rakyat. Sampai mana? Sampai perguruan tinggi. Dan itu berkualitas semuanya. Bahkan apa? Mau nikah aja ditanggung negara. Waduh, ini langsung hidup lagi matanya. Tadinya udah lesu-lesu. Gak percaya? Coba ke Malaysia. Ada yang pernah tinggal lama di Malaysia? Kuala Lumpur? Saya 5 tahun tinggal di Malaysia. Antum punya gaji 1.000 ringgit. 1.000 ringgit itu ya sekitar 3 juta lah. Ya. Antum mau nikah, antum isi borang. Tahu borang? Borang itu formulir. Ya, bahasa Malaysia memang suka aneh-aneh ya. Nah, isi formulir, masukkan ke departemen, saya lupa departemen apa, kalau di sana itu kementerian gitu. Itu nanti masuk, nanti biaya akad nikah antum ditanggung sama negara. Akad nikah loh, walimah enggak. Oh jangan udah ditanggung akad nikah mau walimah lagi. Itu namanya jajah. Ya. Enggak percaya, beneran itu. Jadi kalau ada gaji 1.000 ringgit, 1.000 ringgit itu di sana ya kalau di Indonesia kayak orang gaji 2 juta gitu. Standar banget. Tapi pingin nikah. Negara itu menjaga harkat martabat orang yang ingin menikah. Kenapa? Karena banyak hadis dari Rasulullah SAW menganjurkan agar cepat menikah.
Ya, salah satu hadis dari Rasulullah SAW, tergesa-gesa itu perbuatan setan kecuali 3. Tergesa-gesa, antum beli mobil gesa-gesa, setan tuh. Beli handphone Note 8, lihat, wih cakep, pingin beli, itu setan tuh. Mbak, ngelihat tas bagus, tergesa-gesa, diskon 70%, setan tuh. Tergesa-gesa itu cuma boleh 3. Apa kata Rasul? Yang pertama, menguburkan jenazah. Yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, menikahkan wanita yang sudah masuk masa pernikahannya. Jadi harus apa? Cepat-cepat. Udah, nikahkan saja sudah. Nanti walimahnya nyusul. Nah, hadis itu diaplikasikan oleh negara dalam bentuk apa? Menanggung biaya akad nikahnya. Free. Lah, di negeri bebek, buku nikahnya aja habis. Pernah tahu negeri bebek? Konon negeri bebek itu, rakyatnya mau menikah, buku nikahnya habis, Mas. Bayangkan mau gimana, buku nikahnya habis. Ya, Masya Allah. Jadi jauh. Rasul katakan, Rasul sebagai kepala negara, Rasul contohkan bagaimana kemudian Rasul melarang wanita jadi presiden. Rasul katakan, lan yufliha qaumun walau amruhu imro'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang kaum itu dipimpin oleh seorang wanita. Maksudnya apa? Presiden, pemimpin, kepala negara, khalifah nggak boleh perempuan. Amerika dari mulai presiden pertama sampai ke Donald Trump, coba cari ada nggak presidennya wanita? Coba cari. Sekarang kalau nggak salah udah presiden keberapa ya? 100 saya lupa 100 berapa gitu ya. Itu presidennya nggak ada yang perempuan. Kenapa? Seakan-akan Amerika itu lebih Islami. Seakan-akan Amerika itu ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Amerika loh. Ya. Dia bilang apa? Karena engkau bersabda ya Rasulullah, la yufliha qaumun walau amruhu imro'atan. Enggak ada presiden Amerika perempuan. Coba lihat negeri muslim terbesar di dunia, presidennya perempuan. Pernah. Sampai kapan? Sampai sekarang. Kenapa? Karena ada budi, ada ibu budi. La ilah. Ya. Jadi sebenarnya Rasul katakan jangan, tapi bukan berarti perempuan nggak boleh memimpin, boleh. Mbak misalnya mau jadi rektor, boleh. Direktur, boleh. CEO, boleh. Apalagi? Rektor, kepala sekolah, boleh. Semuanya boleh. Yang nggak boleh itu adalah posisi-posisi pemerintahan, al-hakim, ya, penguasa, gubernur, nggak boleh. Oh jadi Ustadz, walaupun gubernurnya adil, bagus, walaupun kinerjanya positif, nggak korupsi, ya nggak boleh. Ya, hal yang lain, kalaupun dia kemudian amanah yang lain itu hal yang lain, tapi secara hukum ya nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul menyatakan lan yufliha qaumun walau amruhu imro'atan. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa apa? Saya malam hari ini tidak akan cerita sebagaimana kita cerita tentang bagaimana Rasul lahir. Rasul lahir siapa ayahnya, Rasul lahir siapa bapaknya. Malam ini kita pandang Rasul dari sisi yang berbeda, bahwa Rasul adalah sosok yang sempurna yang bisa kita tiru. Kenapa? Karena beliau manusia. Bayangkan kalau kemudian Rasul kita bukan manusia tapi malaikat. Ada dengar suara. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Rasulnya nggak kelihatan, gimana antum mau salat? Tapi Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Rasul salat. Rasul menikah. Bahkan apa kata Rasulullah? Faman rogiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Dan Rasul mencontohkan menikah. Jadi enak. Kalau kita ada model, ada contoh, ada patron, kita bisa niru. Ya. Tapi kan Ustadz, Rasul kan laki-laki. Ya kalau laki-laki perempuannya itu bukan masalah itunya. Tetapi sikapnya, ya perbuatannya, itu wanita bisa meniru. Dari sisi apa? Dari sisi kemudian kemanusiaannya. Dari sisi kemudian sikapnya. Dari sisi kemudian akhlaknya bisa ditiru. Ya. Maka poin penting pada malam hari ini yang harus kita pahami bahwa Rasul itu adalah ya pribadi yang sempurna dan paripurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh banget, telah sungguh. Gitu terjemahannya begitu.
Ya, sungguh-sungguh ada pada diri Rasul kalian itu uswatun hasanah. Berarti apa? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hanya sekedar baju kita. Ya, jadi sekarang ada tren kalau ngikutin sunnah Rasul itu nggak boleh pakai jaket. Pakainya apa? Jubah. Kalau ngikut Rasul itu kopiahnya nggak pakai kopiah, pakai kopiah putih. Kemudian nggak boleh kopiah hitam. Kalau ngikut Rasul itu nggak boleh pakai batik. Pakainya apa? Sorban jubah. Kalau ngikut Rasul itu nggak boleh pakai sikat gigi. Pakainya siwak. Ya, walaupun brandnya, mereknya siwak, kayunya udah nggak ada. Ya, kalaupun kemudian mengikuti Rasul itu dikatakan apa? Ya, tidak kemudian memakan makanan yang tidak bisa dipegang dengan 3 jari karena Rasul makan dengan 3 jari. Bukan itu. Karena di dalam diri Rasul ada yang wajib boleh ditiru, harus ditiru, dan ada yang antum tiru malah haram. Tuh, belajar. Apa namanya? Ada yang namanya jibiliyah dan ghairu jibiliyah. Jibiliyah itu apa? Rasul sebagai manusia biasa yang antum boleh tiru. Contohnya apa? Rasul itu kalau jalan cepat, antum tiru, boleh. Jalan cepat. Itu seperti menuruni tangga, cepat jalannya. Ya, kalau antum lambat kemudian ingat Rasul, aku pingin niru Rasulullah jalannya cepat. Ya udah cepat, silahkan. Apalagi Rasul itu kemudian ya, kalau kemudian disapa itu tidak pernah balik badan cuma separuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Enggak pernah, dia langsung balik seret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau niru silahkan. Apa? Manusia biasa secara kemanusiaannya. Tapi ada yang umatnya tidak boleh tiru. Contohnya apa? Rasul itu wajib tahajud. Antum mau niru? Ayo coba malam ini. Wajib loh. Berarti kalau nggak tahajud, dosa. Nggak bisa kita. Kenapa? Wajib hanya bagi Rasul. Apalagi yang wajib bagi Rasul? Yang wajib tapi umatnya nggak bisa. Apalagi? Rasul itu puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Puasa nggak berbuka, Mas. Masya Allah, antum jam 5 aja udah gemeter. Ngelihat kecoa aja udah kelihatan kayak coklat. Ya, ngelihat apa namanya? Ngelihat sabun cuci piring aja yang hijau udah kayak sirup, ya kan? Nggak bisa. Kenapa? Bagi Rasul bisa. Apalagi Rasul boleh bisa menikahi wanita lebih dari 4. Kenapa? Rasul dimiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki biasa. Antum nggak bisa tiru. 1 aja udah kelepek-kelepek. Apalagi 4, apalagi udah nggak sanggup. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Rasul bisa, kita nggak bisa. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima harta sedekah, harta zakat, nggak bisa. Keluarganya nggak boleh. Jadi apa? Menurut para ulama ada yang namanya kaidah usul fikih. Kaidah usul fikihnya menyatakan apa? Khitabu Rasul, khitabu lil ummah, malam yarid dalilul tahsis. Seruan kepada Rasul adalah juga seruan kepada umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi pendeta yang sableng tadi, kalau kemudian Rasul mengatakan istrinya lebih dari 4, sementara umatnya boleh 4, dia enggak paham yang namanya tadi. Khitabur Rasul, khitabul lil ummah, malam yarid dalilul tahsis. Ada khusus bagi Rasul, tapi tidak bagi antum. Enggak bisa. Ya. Puasa wisal, puasa tanpa berbuka gimana itu? Ya puasa, berbukanya gimana? Ya sebagian ulama mengatakan tidak berbuka hingga malam, dilanjut hingga besok. Bahkan apa? Tahajudnya wajib. Bayang itu. Ya, jadi kalau kemudian demikian, kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian Rasul itu mencontohkan kepada kita mengambilnya. Tapi bukan berarti 100% mirip seperti apa yang kemudian beliau contohkan dalam bentuk fisik misalnya. Nggak bisa. Kenapa? Ada yang jibiliyah, ada yang ghairu jibiliyah. Nah, oleh karena itu, maka PR kita hari ini adalah bagaimana risalah Islam yang sampai kepada kita hari ini. Bayangkan Mekah di mana, Madinah di mana, kita di mana. Dan coba bayangkan, kalau Islam nggak masuk ke Indonesia, apa jadinya kita? Ya, jadi kenikmatan terbesar kita adalah sampainya Islam ke kita. Ya, di sosial media lagi rame. Hebat ya Ustadz Felix masuk Islam tahun 2002. Pemahaman agamanya kristal banget. Pemahaman agamanya cerdas banget. Lah, antum itu lebih dari 2002 masuk Islam. Tahun berapa masuk Islam?
Harusnya gimana? Harusnya lebih sadis, harusnya lebih ngeri. Kenapa? Karena sudah sejak lahir menjadi muslim. Ya, jadi kemudian jangan hebat ya, iya boleh kagum. Tapi menurut saya ya nggak usah kemudian terlalu berlebihan. Kenapa? Ya kita kagum karena kehebatan agamanya. Tapi jangan lupa apa yang beliau dapat hari ini itu proses panjang 15 tahun yang lalu. Dan saya sebagai saksi sejarah menyaksikan bagaimana keuletan beliau belajar Islam. Beda sama kita. Jadi pokoknya gini deh, gampang. Kalau antum ngelihat ada orang hebat, satu aja catatannya, apa? Pasti ada yang dia lakukan, yang Anda belum lakukan. Itu rumus. Ngelihat Ustadz Adi Hidayat hebat ya, saya aja kagum. Kenapa? Saya kemarin ketemu di bandara, sambil ngobrol berdua gini, pegang-pegangan tangan, saya bilang, Ustadz, kan ada, sampai saya duduk begini. Sama akrab, saya bilang, Ustadz ada ayat begini, itu tentang itu penjelasannya gimana Ustadz? Gini. Apa kata beliau? Oh itu di Quran surat sekian, ayat sekian, atas lembar ketiga, ayat ketiga, sebelah kanan atas. Horor nggak? Jadi bukan lagi, oh itu ayat itu begini, bukan, itu sebelah kanan atas, antum buka lembar ketiga, sebelah kanan atas, coba lihat. Begitu saya buka, benar, coba bayangin. Ketika saya tanyakan, Ustadz, kenapa? Kok antum bisa begitu ya terhadap? Sama jawabannya, karena saya melakukan apa yang belum antum lakukan. Jadi kalau antum lihat orang hebat hafalan Qur'annya, hebat tawadunya, hebat keikhlasannya, hebat sholat malamnya, hebat saumnya, hebat sedekahnya, pasti kita belum melakukan apa yang dia lakukan. Artinya apa? Kalau mau menyamainya, lakukan apa yang dia lakukan. Artinya apa? Ada jejaknya, ikuti. Ya, saya masih ingat bagaimana kemudian Ustadz Felix awal-awal ketika masuk Islam, kalau ngaji itu seminggu kan sekali. Beliau tuh seminggu bisa 3-4 kali overdosis. Pernah nonton film Asterix nggak? Pernah nonton film Asterix? Yang kecemplung di jamunya gurunya itu siapa namanya? Hah? Obelix. Kenapa dia nggak dikasih air lagi? Dan kalau dikasih dia tidak diberikan lagi air jamunya? Kenapa? Karena overdosis. Dia bukan lagi dikasih air jamu, Mas. Dia udah nyemplung di kendinya. Artinya apa? Orang itu seminggu sekali belajar. Dia mah seminggu 3 kali 4 kali. Bayangin itu. Jadi luar biasa, memang keinginannya itu kuat banget. Jadi kalau antum pun bisa. Bisa. Sama seperti gini ya. Banyak juga yang bertanya, Ustadz Fatih lulusan Mekah atau Madinah? Tidak. Saya ke Mekah ke Madinah umroh. Saya lulusan mana? Saya D3-nya Unpad. Pajajaran. Jurusan apa Ustadz? Agribisnis Mas. Saya mah orang hortikultur. Antum nanya ke saya bagaimana nanam bunga, asal bukan bunga bang ya. Bagaimana kemudian sayur, bonteng, timun, ya. Bagaimana kemudian tanaman-tanaman palawija. Nah, itu mainan saya tiap hari. D3-nya, S1-nya IPB. IPB-nya apa? Agribisnis juga. Lah terus kok bisa seperti ini? Ya karena saya belajar. Berapa lama belajarnya? Ya lebih kurang tadi saya katakan 97 sampai 2017. Belajar ngajar, belajar ngajar, belajar ngajar, belajar ngajar. Insya Allah bisa. Ya, jadi Islam itu dia seperti energi. Kalau orang masuk Islam berubah. Kalau orang mencemplungkan diri dengan Islam berubah. Jadi kalau kita masuk Islam nggak berubah-berubah, berarti bukan Islam yang salah. Berarti kita kurang nyemplung. Ya, ini baru-baru ini kita lagi dihebohkan dengan seorang anak yang hafal Quran dan qiraahnya bagus sekali ya. Kemarin hadir di 212 ya, Ustaz Zulkarnain ya. Siapa namanya? Syekh Rasid. Masya Allah. Itu usianya paling berapa? 9 apa 10 tahun paling. Ya, bagus sekali. Kenapa bisa begitu? Kenapa Musa bisa begitu? Karena yang dia lakukan belum pernah kita lakukan. Maka nggak usah heran kalau kemudian seorang murid di Mesir bertanya kepada Syekh ya di Al-Azhar. Apa kata muridnya? Wahai Syekh, kenapa dulu umat Islam itu bisa hebat banget, luar biasa? Penemuan mutakhir umat Islam, peradaban tertinggi umat Islam, negara paling hebat umat Islam. Tapi kenapa umat Islam sekarang merosot menjadi negeri yang paling tertinggal, bodoh dan kemudian terjajah? Apa kata Syekhnya? Jawabannya simpel tapi jelek. Apa kata Syekhnya?
Zaman itu mereka dengan Al-Quran seperti kamu dengan handphonemu hari ini. Selesai. Jelek nggak? Zaman itu mereka dengan Quran kayak antum sama handphone. Ke toilet di bawah. Mau tidur, buka. Habis sholat, langsung buka. Ada miss call nggak? Langsung upload, lihat love-nya banyak nggak? Follower naik nggak? Jadi mereka zaman itu kayak kita dengan handphone kita hari ini. Masya Allah. Kebayang. Kenapa bisa begitu? Mereka itu benar-benar mentajasad dengan Al-Quran. Mereka benar-benar memasukkan diri mereka dengan Al-Quran. Tidak bisa pilih-pilih ayat lagi. Jadi mereka betul-betul kemudian menjaga risalah dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, PR kita yang pertama. Malam hari ini, maka marilah sama-sama kita menjaga apa yang kemudian Rasulullah SAW sudah titipkan kepada kita, yakni al-Islam. Dan hari ini, Islam sedang dalam sorotan. Islam sedang dalam bidikan. Islam sedang dalam fitnah. Ya, bayangkan umat Islam, saking jauhnya umat Islam dengan Islam. Bayangkan, sampai-sampai Sayyid Qutb, Asy-Syahid Sayyid Qutb, rahimahullah sampai mengatakan apa? Al-muslimu syai'un, al-islam syai'un akhar. Jadi Islam dengan umat Islam itu jauh terpisah. Jadi saya katakan itu di Instagram kemarin yang saya katakan, saya posting apa? Saking hebatnya Barat, sampai bendera umat Islam aja umat Islam nggak tahu. Bayangin ya. Sampai dia bilang, ini buktinya bendera Rasulullah SAW. Oh alah saya bilang. Ya, kasihan itu, nanti saya kemarin udah siapkan tiket ke Istanbul untuk beliau itu ya. Kalau mau berangkat saya beliin tiket ke Istanbul. Kasihan ya. Saya habis itu WA Ustaz Felix, saya ngakak-ngakak aja ya. Kayaknya lain kali kita masukin tas troli kita kayaknya ya, supaya nggak kurang piknik main ke Istanbul. Nggak ada bendera kayak gitu. Bendera Rasul itu jelas. Ya, yang hitam itu panji perangnya. Panji negaranya itu warnanya putih. Bayangin Bang. Antum aja baru tahu kan? Antum bilang apa? Bendera HTI. Bendera HTI. Jangankan antum, saya juga baru tahu tahun berapa? 97. Saya waktu itu masuk kos-kosan teman. Ada bendera hitam. Saya keluar lagi. Lari langsung. Kenapa? Karena ibu saya, bapak saya bilang hati-hati di Bandung. Waktu itu saya kuliah di Bandung, banyak NII. Benderanya hitam. Jadi saya bilang itu bendera NII. Ternyata itu bendera perang Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Ar-Royah, warnanya hitam. Tulisannya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang putih itu panjinya, panji komandonya, komandannya. Ya, bahkan di dalam banyak riwayat lagi itu panji negara, warnanya putih, tulisannya hitam. Sayang luar biasa umat Islam jauh banget, saking jauhnya bendera sendiri aja nggak tahu. Kalau bendera sendiri aja nggak tahu, kebayang apalagi sistem pemerintahan khilafah. Ada seorang pakar pemerintahan di Indonesia, sampai-sampai dia mengatakan apa? Dia tantang dalam sebuah ciutan di Twitternya. Dia bilang apa? Saya tantang, siapa yang bisa menjelaskan konsep khilafah kepada saya minta ILC untuk kemudian mengadakan bab khusus pembahasan khilafah. Ini namanya sombong. Ya, banyak banget ahli yang membahas tentang itu. Jadi jangan merasa pintar. Umat Islam ini sudah terlalu jauh dari Islam. Jangankan negaranya, jangankan bentuk negaranya, benderanya aja umat Islam itu udah nggak tahu. Ya, hebat banget ya. Ya, saya kemarin ada yang nanya, apa benar Islam itu masuk dari sekitar zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Loh, baru tahu. Kenapa? Karena secara sejarah, antum ditipu oleh sejarah. Tidak benar dikatakan bahwa Islam itu masuk dari Parsi dan Gujarat. Justru Islam masuk itu di zaman para sahabat. Bahkan diduga berdasarkan bukti-bukti otentik. Di masa para sahabat angkatan pertama, Islam itu sudah didatangi oleh para sahabat. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi kalau demikian, berarti kita ini sudah terlalu jauh dari Islam. Nikah dipisah. Ada teman saya kemarin nikah dipisah. Marah-marah. Pas di tempat undangan itu. Apaan sih nih? Ini cowoknya iya. Terus ini cewek iya. Terus nanti aku gimana? Aku gimana apanya? Ya kok dipisah begini sih?
Loh kok dipisah begini? Lu nggak tahu nikah itu infisol. Apa itu infisol? Infisol itu dipisah ikhwan dengan akhwat. Loh, terus nanti kalau mau foto gimana? Ya kalau mau foto ya foto lagi, suami istri foto silahkan, tapi dipisah. Kenapa? Karena hukum asal pria dan wanita dipisah nih, lihat dipisah. Nggak boleh loh interaksi, kecuali muamalah jual beli boleh. Mbak berapa kerudungnya? Terus mbaknya bilang, oh ikhwan nggak jadi beli, jangan, nggak boleh. Nggak apa-apa. Kenapa? Muamalah. Ya, apalagi contohnya, Mas mau ngeluarin mobil, Mbak mau ngeluarin mobil, parkirnya laki-laki. Aduh, astagfirullahaladzim, parkir laki-laki, diam nggak keluar-keluar. Cari sampai tukang parkirnya akhwat. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu perkara muamalah. Hukum asal laki-laki perempuan tuh kayak gini, dipisah, ini infisal. Nah nikah itu ibadah, apalagi nikah ibadah infisal. Aduh Ustadz gimana dong nanti kalau saya nikah? Dipisah. Nah orang tua nggak paham, ribut sama orang tua. Apa kata orang tuanya? Ribet banget. Lu kira masjid apa? Pakai pembatas. Coba bayangkan ya. Bahkan mohon maaf itu kemarin jamaah saya itu yang menikah sampai dia ribut sama orang tuanya. Orang tuanya ngancem. Apa kata orang tuanya? Kalau kamu nikah dipisah, mama sama papa nggak datang pernikahan. Itu apa namanya? Al-Islamu ghoriban, fasayaudu ghoriban fatubalil ghoroba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan nanti akan asing, dan beruntunglah orang-orang asing. Baru tahu. Yang antum tahu nikah gimana? Campur baur kan? Terus gimana? Laki-laki perempuan hahaha kan? Kemudian ada yang perempuan nyanyi di depan kan? Syukur-syukur malah kemudian pengantinnya nyanyi kan? Kemudian apa? Pengantinnya narik perempuan, kemudian perempuannya nyanyi di sana sampai 24 jam pesta di sana. Itu justru yang namanya ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Campur baurnya laki-laki perempuan yang tidak ada hajat syar'inya. Nanti belajar lagi, Mbak. Ada yang namanya ikhtilat, ada yang namanya ijtima. Contohnya ijtima apa? Di bis, di angkot, angkot kendaraan umum, mbaknya top angkot, duduk, pas duduk, aduh laki-laki semua keluar. Kenapa? Bukan mahram. Ya enggak. Itu namanya istima. Istima itu berkumpul tanpa interaksi. Ya udah duduk aja, nggak usah nanya. Mau turun di mana mas? Nggak usah. Ya, si masnya juga nanya, udah ada yang khidbah apa belum mbak? Modus. Ya udah gitu, udah pokoknya duduk aja di pesawat. Saya duduk di pesawat. Tiba-tiba apa? Duduk di sini perempuan. Duduk yang satu lagi yang 3 perempuan. Terus saya bilang, aduh Mbak Pramugari, maaf ya ini bukan pada mahram, saya mikir keluar. Ya nggak bisa, ya sudah. Itu namanya istima. Diem aja, nonton aja udah diem. Si mbak nanya, nak mau kemana pak? Oh mau ke bandara. Iya bandara. Bandara mana? Oh bandara. Udah umum aja jawab. Nggak usah nanya lagi. Iya mbak juga sendiri aja nih. Itu ikhtilat. Nggak boleh. Ya sudah. Nah belajar tuh ikhtilat istima. Di mana itu belajar? Di hubungan tentang interaksi laki-laki dengan perempuan. Itu semua siapa yang ngajarkan? Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya yang pertama, jaga risalah ini. Bagaimana menjaganya? Dengan dakwah. Bagaimana mendakwakannya? Apa yang antum tahu, sampaikan. Apa yang dimengerti, sampaikan. Melalui apa? Melalui sosial media, melalui apapun, tulisan, segala macam. Sampaikan. Yang kedua, kita harus berjuang mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Ya ini apa? Rasul menegakkan negara di Madinah, kita pun berusaha agar seluruh hukum-hukum Allah bisa diterapkan. Kita pun harus berjuang agar sistem Islam diterapkan secara sempurna melalui kemudian institusi ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disebut sebagai khilafah sistemnya, dan orangnya disebut dengan khalifah. Tidak perlu takut bicara khilafah, tidak perlu ragu ngomong khilafah ya. Jadi jangan ngomong khilafah nanti ditangkap, ngomong khilafah nanti enggak perlu. Kenapa? Sama seperti antum nanya, apa hukumnya sholat sunnah qabla subuh misalnya. Ya saya jawab, kenapa? Karena itu adalah bagian dari Islam. Khilafah adalah bagian dari Islam. Maka pada malam hari ini yuk kita jaga risalah Islam, karena risalah Islam inilah yang akan menyelamatkan kita sampai kepada akhirat, dan risalah Islam inilah yang dititipkan oleh Rasul kita tercinta kepada kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama terus belajar sehingga kita semakin hari semakin menjadikan Islam sebagai ruh kita, dan kita tidak akan pernah bisa berpisah dengan Islam kecuali ruh kita berpisah dari jasad kita. Ini yang ingin saya ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.